Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun uhayyukum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Allah, manusia itu kita ini kan manusia adalah ciptaan makhluk. Artinya ada yang menciptakan. Walaupun kita sendiri tidak melihat proses penciptaannya itu secara langsung, kita ini lebih merasakan kita sebagai dilahirkan. Kalau itu kita melihat, paling tidak orang lain kita lihat bagaimana dilahirkan. Walaupun waktu kita dilahirkan kita nggak melihat atau nggak menyadari kita itu dilahirkan. Kemudian sebagai makhluk kita ini dikasih sejumlah rangka yang membedakan kita dengan makhluk lain. Yang terutama itu adalah hak akal. Maka manusia termasuk makhluk berakal. Yang termasuk makhluk berakal itu adalah manusia, jin, dan malaikat. Itu makhluk berakal. Sedangkan di luar yang tiga itu tidak berakal. Berakal itu artinya bisa mengetahui, memiliki kemampuan kognitif, dapat melakukan aktivitas kognisi. Kognisi itu untuk mengenali, mengetahui. Sehingga malaikat, jin, dan manusia itu memiliki pengetahuan. Namun di dalam Al-Quran Allah menegaskan tetap saja makhluk itu pengetahuannya tidak bisa mengalahkan Khaliq, penciptanya. Dan manusia itu sebagai makhluk berakal, dia berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir itu dalam filsafat disebut bertanya pada diri sendiri. Berpikir itu bertanya, tapi pada diri sendiri. Jadi manusia itu makhluk yang berpikir. Karena dia berakal, dia berpikir, dia juga berpengetahuan. Kemudian manusia ini memiliki panca indera. Samping dibekali dengan akal, dibekali dengan panca indera. Dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, bisa mencium aroma. Nah, pengetahuan yang diperoleh dari panca indera ini disebut pengetahuan empiris, pengetahuan berdasarkan pengalaman. Tetap saja terbatas. Pengetahuan empiris hanya mampu mengetahui yang dapat dicerap indera, yang kasat mata. Yang nggak bisa dicerap indera
ya nggak bisa diketahui. Allah adalah zat yang ghaib, tidak bisa dicerap indra. Maka Allah tidak bisa diketahui secara empiris. Tapi kita bisa mengetahui Allah melalui informasi khabar yang disampaikan oleh Allah melalui para utusannya. Jadi tentang siapa Allah bisa kita ketahui, bisa. Tapi bukan dengan cara observasi melihat. Karena observasi itu pengetahuan empiris. Proses mendapatkan pengetahuan empiris itu observasi. Nanti ada lagi pengetahuan rasional. Prosesnya itu dengan merenung, berpikir tadi juga termasuk menanyakan pada diri sendiri. Ada lagi pengetahuan yang didapat melalui informasi. Nah, pengetahuan tentang yang gaib didapat melalui informasi, dan informasi itu disebut wahyu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengajukan pertanyaan. Ada seorang pendeta Hindu mengajukan pertanyaan. Saya pernah menyampaikan ada pendeta Hindu mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya dalam bahasa Inggris, do you believe that you have the right hand? Kau percaya nggak kau punya tangan kanan? Orang-orang yang ditanya ada 3 atau 4 orang di depan dari berbagai ras. Itu mengatakan ya, kalau percaya ada. Kata pendeta Hindu itu, kalian sebenarnya bukan percaya, tapi kalian melihat. You know that, knowing prosesnya, mengetahui karena melihatnya, karena mengobservasi melalui panca indera. Setelah melihat ada tangan yang kita sebut sebagai tangan kanan, ini maka kita yakin ya kita punya tangan kanan. Nah, adapun belief itu bukan untuk sesuatu yang dilihat, untuk sesuatu yang tidak terlihat. Percaya itu untuk sesuatu yang tidak terlihat. Nah, Allah tidak terlihat. Maka informasinya, kalau kita percaya maka kita yakin. Nah, begitu juga kita ini diciptakan Allah. Pernah nggak kita melihat Adam dan Hawa diciptakan Allah? Nggak pernah. Allah katakan Adam diciptakan dari tanah, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Lalu terhadap informasi tersebut kita percaya atau tidak percaya? Nah, itu pilihan. Percaya atau tidak percaya itu pilihan. Percaya menghasilkan yakin. Tapi ada satu hal yang susah kita pungkiri, bahwasanya kita ini tidak menciptakan diri kita. Itu bukan lagi susah, memang gak bisa kita pungkiri. Kita gak pernah juga melihat manusia menciptakan manusia. Pernah gak? Yang diciptakan manusia itu robot. Semirip apapun robot itu, tetap kita tidak bilang manusia. Kita bilang dia robot. Nah, keyakinan bahwa kita ini adalah makhluk itu berkonsekuensi ya, kita itu adalah hamba. Hamba itu artinya pokoknya nurut aja sama yang mencipta, nurut sama Tuhan. Hamba itu nurut. Suruh berdiri, suruh duduk, suruh tidur. Nah, itu hamba.
Dan hamba itu harus menghamba dan mengabdi. Menghamba itu artinya menyerahkan dirinya untuk diperlakukan terserah pemilik atau tuannya. Mengabdi itu menyembah kepada Tuhannya. Nah, kita sebagai manusia itu dituntut untuk Islam. Islam itu apa? Menyerahkan diri kepada Allah, kepada Pencipta. Sebagai konsekuensi kita ini makhluk yang otomatis adalah hamba. Dan manusia settingnya itu hamba. Sering kami sampaikan, kalau dia tidak menyembah Allah, pasti dia menyembah selain Allah. Gak ada yang manusia itu yang tidak menyembah, yang tidak menghamba, itu gak ada. Jadi setting manusia itu setting penurut sebenarnya. Loh, kok ada manusia yang disebut membangkang kalau settingnya penurut? Nah, membangkang itu konsekuensi dari menurut yang lain. Jadi manusia itu kalau dia tidak menyembah Allah, masih ingat Pak Ibu, dia pasti menyembah orang, barang, atau uang. Nah, kenapa disebut manusia itu membangkang? Dia sebenarnya ketika dia menyembah uang, maka dia membangkang pada penciptanya. Tapi setting manusia itu bukan pembangkang secara secara prinsip, tapi dia penurut. Cuman kalau dia menurut si A dan si A berbeda dengan si B, maka pasti dia membangkang si B. Itu logika sederhana. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu nggak ada istilah ateis. Dalam hadis itu nggak ada istilah ateis. Tak bertuhan itu tidak ada. Bertuhan di sini artinya tidak menghamba, tidak menyembah. Manusia itu kalau nggak menyembah Allah pencipta dia, pasti dia menyembah selain Allah, yaitu kalau nggak uang, barang, orang. Itu udah pasti. Oh, dia bilang enggak, saya nggak nyembah uang, saya nggak nyembah barang, saya nggak nyembah patung. Jadi nggak gila uang banget, nggak nurut. Ngomong gitu, tapi nanti pas pemilu dikasih sekian ratus ribu, dia nyoblos yang disuruh. Itu kan memang hamba sama uang atau menghamba sama orang. Tapi dia tetap bilang enggak. Maka sebenarnya dia itu sedang menghamba pada dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut afara'aita man ittakhadha ilahahu. Jadi intinya setting kita ini hamba. Mau kita akui tidak kita akui, kita terima tidak kita terima, kita pasti menghamba. Nah, tinggal pertanyaannya begini, Bapak. Mana yang lebih mulia? Menghamba pada Allah pencipta alam semesta, termasuk mencipta kita. Dan Allah ini bukan hanya mencipta kita, dia menciptakan alam semesta semuanya. Semuanya, gak ada yang gak diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Atau menyembah manusia, menyembah ciptaan, mana yang lebih mulia? Menjadi hamba Allah atau hamba manusia? Atau hamba barang, hamba patung? Atau hamba orang tadi, hamba manusia? Atau hamba uang? Mana yang lebih mulia? Pastilah lebih mulia menjadi hamba Allah yang menciptakan. Hanya saja manusia itu karena tidak memiliki pengalaman empiris tentang penciptaan dan tentang penciptaan, pengetahuannya tentang penciptaan dan pencipta itu melalui informasi, maka kita milih saja mau percaya atau mau tidak. Tapi sebelum memilih, coba renungkan ke dalam hati. Mungkinkah kita ini tercipta atau terjadi dengan sendirinya?
Bahkan yang kita lihat prosesnya itu terjadi seperti tidak ada yang melakukannya, tidak ada pelakunya. Misalnya apa? Angin itu bertiup kita bilang atau berhembus. Kadang dia dari barat, kita sebut angin barat. Kadang dari timur. Sebenarnya itu ada yang melakukannya. Ada yang menciptakan sebuah kondisi, sehingga terjadi yang namanya tiupan angin. Kita lihat kan seperti nggak ada kan terjadi sendiri. Awan bergerak karena ada yang melakukannya, yang menciptakan sistemnya. Maka kita bisa mempelajari, bisa mengetahui, bisa melihat polanya dan menjadi pengetahuan empiris kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memperjalankan awan, Allah yang menciptakan angin. Walaupun kita lihat seperti terjadi dengan sendirinya, tapi itu semuanya didasarkan pada masyiah wa qudratullah, kehendak dan kemahakuasaan Allah. Manusia bisa saja berusaha supaya terciptanya hujan, terjadi kondisi supaya turun hujan, walaupun lebih sering gagal. Kenapa bisa? Karena itu pengetahuannya empiris. Nah, pengetahuan empiris ini sebenarnya ada karena Allah Maha Kuasa dan Maha Menentukan. Jadi ada karena adanya takdir. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat karena bumi mengelilingi matahari. Dan itu bisa diukur, bisa dihitung. Makanya kita mengenal ilmu hisab. Pengetahuan kita bisa dari mengamati, bisa dari rasio saja menghitung. Jadi kita tahu pada tanggal sekian di mana posisi matahari dari bumi, kita bisa tahu. Dan itu pengetahuan yang kasar mata. Tapi itu kenapa bisa kita mengetahuinya? Karena ada Allah yang Maha Mencipta dan menentukan kadar-kadar. Kita tahu ada gravitasi. Kalau saya lepas, dia jatuh apa naik, Pak? Ini pengetahuan kita tentang itu, pengetahuan empiris dalam. Kenapa jatuh? Karena Allah menghendaki ini kalau dilepas jatuh di permukaan bumi. Tapi kalau kita bawa ini ke bulan, terus kita lepas, jatuh, dia naik ke atas. Karena ada gravitasi. Nah, siapa yang menciptakan sistem itu? Allah. Tapi karena ini berita bahwasanya Allah yang menciptakan sistem gravitasi, maka kita tinggal milih saja mau percaya atau tidak. Sama aja, Pak. Kita ini kan nggak pernah sebenarnya melihat bumi ini mengelilingi matahari, kita nggak pernah lihat. Yang kita lihat sebenarnya, itu matahari mengelilingi bumi. Dia terbit dari timur mana? Sana. Timur sana. Terbenam ke barat. Yang kita lihat kan gitu, mataharinya yang bergerak, ya kan? Walaupun sesungguhnya yang terjadi kita yang bergerak. Galileo waktu menyampaikan teori tentang heliocentris, disebutnya heliocentris. Galileo Copernicus ya. Tapi ya Pak, siapapun itu. Intinya ada ilmuwan yang kalau nggak Galileo, Copernicus, seperti Copernicus.
teori heliosentris. Heliosentris itu artinya seluruh tata surya ini mengitari matahari. Jadi senternya matahari, helio. Helio itu matahari. Nah itu yang men-triggernya itu dia kalau nggak salah duduk di kereta api. Ya. Itu keretanya jalan. Keretanya berhenti. Tapi dia merasa kereta itu jalan karena dia melihat kereta di sebelahnya itu meninggalkan dia. Pernah nggak Bapak kalau naik kereta duduk, kereta sebenarnya nggak bergerak, kereta di sebelah kita yang bergerak. Itu seolah-olah seperti kita yang bergerak. Nah itu asal berpikir heliosentris itu. Ternyata begini, ada kondisi sebenarnya kita diam, tapi seolah-olah kita itu bergerak, atau sebaliknya kita bergerak, tapi yang kita karena terlalu soft ya, terlalu lembut itu, kita merasa seperti diam. Nah itu kemudian ini mungkin saja yang kita lihat matahari mengelilingi bumi, tapi sesungguhnya bumilah yang mengelilingi. Nah, tapi kita pernah nggak ngelihat bumi mengelilingi matahari? Nah, pesawat pun belum bisa kita lihat bumi itu mengelilingi matahari. Tapi para saintis mengamati menggunakan alat teknologi segala macam, menyimpulkan dan meyakini, atau meyakini dan menyimpulkan, yang diyakini itu adalah bumi mengelilingi matahari, heliosentris. Terus hasil pengamatan ilmuwan ini disampaikanlah ke kita. Kita bisa pilih, Pak, percaya atau enggak. Nah, dulu banyak orang-orang yang nggak percaya bumi mengelilingi matahari. Kalau kita lihat matahari lagi, kemudian ini dijadikan akidah agama di dalam ajaran Nasrani. Dulu itu kalau orang Nasrani mengatakan bumi mengelilingi matahari, dia dianggap keluar dari ajaran agama. Nah dalam Islam, walaupun pengetahuan ini kita dapat berdasarkan berita, informasi, artinya kita bisa pilih mau percaya atau tidak, tapi dia nggak dimasukkan bab akidah. Artinya apa? Kalau sekarang ini bapak-bapak mengatakan enggak, Ustaz, saya meyakini matahari yang mengelilingi bumi, itu enggak mempengaruhi akidah Bapak Ibu. Terserah aja Bapak. Tapi kalau kita mengatakan semua yang terjadi di alam semesta dan semua benda-benda yang ada di alam semesta termasuk manusia terjadi bukan karena diciptakan Allah, keluar dari Islam. Dan konsekuensinya tidak lagi merasa diri sebagai hamba. Makanya ada pemikiran atau istilahnya apa ya? Ya pikiran mungkin. Saya kurang begitu. Apa bedanya pemikiran sama pikiran? Yang saya maksud tuh yang pakai isme itu, humanisme, nasionalisme, itu pemikiran atau pikiran. Saya maksud ada pemikiran dari kelompok pemikiran humanisme. Salah satu humanisme itu mengatakan sebenarnya Tuhan itu gagasan manusia. Konsep tentang Tuhan itu diciptakan oleh manusia, bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Konsep tentang adanya yang maha kuasa yang menciptakan semesta itu diciptakan oleh manusia. Ide manusia, bukan sesungguhnya ada.
Allah itu ada itu sama kayak Pancasila itu ada, itu gagasan manusia. Dikatakan gitu itu oleh humanisme. Kemudian ada lagi kelompok empirisme. Empirisme itu mengatakan kalaupun ada Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dikenal. Nah, kelompok ini kemudian disebut agnostik. Kenapa nggak bisa dikenal ya? Karena nggak bisa dicerap indra. Jadi dia mengatakan Tuhan tidak bisa dikenal. Nah, kita umat Islam mengatakan Tuhan bisa dikenali dari informasi yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Dan menjadi lucu, kita percaya bumi ini mengelilingi matahari, padahal kita nggak pernah lihat. Tapi kita tidak percaya bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita. Jadi kesadaran kita ini sebagai makhluk ciptaan dan ada Khalik yang mencipta itu menimbulkan konsekuensi kita harusnya menyembah Khalik. Artinya yang layak disembah hanya Khalik. Sekali lagi ya, yang layak disembah. Apa maksud layak disembah? Saya mengatakan kita bisa nggak nyembah orang? Bisa nyembah orang. Bisa nggak nyembah uang? Ngikutin uangnya. Pokoknya apa kata uang kita oke deh. Bisa. Kita bisa juga nyembah patung kan? Bisa. Tapi layak nggak itu disembah? Nggak layak. Kenapa? Karena dia nggak memberi manfaat. Bukan dia yang menciptakan kita. Tapi ini masalah percaya. Itu aja. Percaya nggak bisa dipaksa. Nggak ada yang maksa bapak-bapak juga harus percaya bumi ini mengelilingi matahari. Silakan aja mau ngotot. Enggak pak, yang kita lihat sehari-hari itu matahari mengelilingi bumi udah nggak apa-apa juga. Nah, bumi, matahari mengelilingi bumi itu disebut pengetahuan akal sehat. Jadi pengetahuan akal sehat itu ketika kita melihat sekalipun itu semu sebenarnya tidak sejatinya matahari dikelilingi oleh bumi. Tapi itu disebut akal sehat. Karena yang kita lihat sehari-hari kan itu. Pengetahuan akal sehat berdasarkan akal sehat itu belum tentu saintifik. Saintifik itu lebih teliti, makanya disebut peneliti. Setelah diteliti ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Jadi demikian Bapak Ibu. Kita ini hamba Allah karena kita diciptakan Allah dan hanya Allah lah yang pantas disembah. Makanya kita disuruh membuat statement yang menjadi komitmen. Inilah poinnya di sini sebenarnya. Kita disuruh membuat statement yang menjadi komitmen. Statementnya antara lain yang diajarkan di dalam surat Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Karena hanya kamu yang layak disembah. Ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Walaupun nanti pertolongan itu datang melalui macam-macam, melalui tangan si A, tangan si B, atau melalui hewan. Atau pernah manusia ini ditolong Allah melalui malaikat waktu perang Badar. Nah, kemudian yang kita yakini ini kita persaksikan. Maksud persaksikan itu kita tunjukkan kepada orang bahwasanya kita meyakini kita ini hamba Allah, kita ini ciptaan Allah dan hanya mau mengambakan diri kepada Allah dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah pencipta kita. Itulah yang disebut syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kenapa formulanya dua? Syahadatain. Kenapa dua? Kalau dari yang saya jelaskan tadi, kenapa dua? Tentang pengetahuan kita. Pengetahuan kita tentang Allah itu kita dapat dari siapa? Sifatnya informal. Bukan kita melihat Allah. Bukan karena kita mendengar pernah ngomong sama Allah. Makanya nggak bisa dilepas itu syahadat itu harus dua. Karena kita percaya
itu yang pantas disembah ilahun la ilaha, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Itu karena kita dapat informasi itu dari para nabi dan rasul, dan nabi akhir zaman adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengakui juga Nabi Muhammad itu benar dia itu utusan Allah. Kalau saya bukan utusan Allah. Jadi saya nggak bisa menyampaikan yang sifatnya wahyu dari Allah kepada saya. Yang bisa saya sampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya wahyu itu untuk kita, tapi melalui Nabi. Saya hanya menyampaikan itu. Saya bukan penerima wahyu. Maka nggak boleh ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nama Islam itu. Tapi kan saya mengaku Allah itu yang saya sembah. Iya, tapi kamu mengakunya berdasarkan informasi dari virus yang tidak menerima informasi dari Allah. Nah, itu kenapa syahadat dalam Islam itu dua syahadatnya. Karena pengetahuan kita tentang Allah itu kita dapat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak percaya sama yang ngasih berita, masa kita percaya sama berita? Kalau kita nggak percaya sama saintis yang mengatakan bumi inilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi, pasti kita tidak percaya bahwasanya bumi mengelilingi. Itu kenapa syahadat nggak boleh dipisah. Nah, itulah yang disebut berislam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Setelah itu udah siap aja apa kata Allah. Nggak usah dibikin lagi. Kenapa puasa? Oh, puasa itu secara sains saya paling tidak mengerti. Udahlah, Allah itu Maha tahu. Dia yang menciptakan kita, dia yang paling tahu apa yang paling bagus buat kita. Ikut aja apa yang kata dia, udah selesai. Maka berkali-kali dan akan terus saya katakan, kalau kita mempertanyakan perintah dan larangan Allah, itu namanya sok tahu. Nah, kenapa tadi subuh itu jidat kita letakkan di lantai di bawah? Oh, karena peredaran darah itu bukan. Memang Allah suruh begitu. Bahwa saya nanti ada hikmahnya seperti itu pasti. Tapi bukan untuk itu kita melakukan. Kalau begitu namanya kita mengikuti pengetahuan saintifik. Itu bukan sesuatu yang kita imani. Itu sama aja kita meyakini ada tangan kanan bukan karena kita beriman sama berita yang membawa berita. Kalau kita lihat kok, memang kita lihat. Kalau kita merasakan beribadah karena merasakan adanya aliran darah ke korteks, itu namanya beribadah karena sains. Itu tidak bisa disebut ibadah sebenarnya. Tidak bisa disebut ibadah. Ibadah itu kan proses penghambaan. Penghambaan terjadi karena meyakini kita ini diciptakan. Kita meyakini kita ini diciptakan karena percaya dengan khobar sodik disebutnya, informasi yang benar tentang itu. Kenapa? Karena disampaikan oleh orang yang layak dipercaya. Itulah kenapa Nabi Muhammad bergelar al-amin. Makanya kita juga kalau menerima berita itu kita lihat orangnya, ini bisa dipercaya nggak? Begitu juga hadis kan, al-hadis. Itu kita lihat dulu siapa yang bawa di sini. Ini orang yang biasa bohong atau yang biasa jujur. Kalau biasa jujur layak dipercaya. Bahkan diteliti lagi hafalannya kuat atau enggak. Kalau hafalannya nggak kuat, orangnya jujur, dilihat dia punya catatan nggak. Kalau nggak bisa ngandalin ingatan, ya ngandalin. Nah, begitulah ajaran Islam. Dan begitulah kita ini harusnya terus menyadari kita ini hamba dan jangan terpengaruh dengan pemikiran bahwasanya Tuhan itu gagasan manusia. Sebenarnya Tuhan nggak ada, cuman supaya teratur, supaya orang mau nurut, diciptakanlah ide tentang adanya Tuhan. Padahal Tuhan nggak ada. Kenapa Tuhan nggak ada? Nggak pernah dilihat kok. Nggak semua yang kita nggak lihat itu nggak ada. Tapi sekali lagi ini masalah iman, masalah belief, masalah percaya atau tidak percaya, tidak bisa dipaksakan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan la ikraha, tidak ada paksaan dalam beragama.
Beragama maksudnya di sini, agama di sini memilih kepercayaan. Ad-din di sini memilih kepercayaan yang menimbulkan konsekuensi ibadah. Maksudnya siapa yang disembah? Itu harus dipaksa. Kalau ada orang datang bilang, Pak, itu jam ini jam berapa, jam setengah, nanti jam 6 banjir. Bapak mau ke Bogor dulu ngeliat. Nah, kan Bapak tinggal pilih yang percaya apa. Biasanya kalau dari Pak Warman kan Bapak percaya, langsung siap-siap kan. Itu pilihan-pilihan. Mudah-mudahan. Tapi gini, pilihan ini menimbulkan konsekuensi. Dan dia berujung kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas nggak gini, pantas ini tentang konsekuensi atau ujungnya. Kita pengen masuk surga, tapi kita nggak percaya kepada pencipta surga. Itu pantas apa lucu itu? Nggak pantas, nggak lucu itu. Pengen masuk surga, tapi nggak mau percaya sama pencipta dan tidak mau menyembah pencipta. Kan yang penting saya sudah berbuat baik, saya nggak sholat kan nggak apa-apa, saya sudah berbuat baik, saya nggak pernah nipu orang, saya nggak pernah korupsi. Kok saya masuk neraka nggak masuk surga? Yang punya surga itu yang minta kamu sujud. Lah ngapain sujud? Ya nggak usah ditanya ngapain sujud. Yang menyuruh kamu itu pencipta yang maha tahu, dia lebih tahu. Kalau kamu pertanyakan kamu sok. Begitu. Akidah Islam itu sederhana sekali, logis sekali. Sehingga nggak susah itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Logis, dia nggak pusing, nggak ribet gitu. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbik, ya ini nggak usah tanya jawab karena mau ada acara lagi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Dan apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kesilapan kami sebagai manusia. Itu walaupun minkum wastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Terus yang sudah